Kita akan bahas, tema kita pagi ini adalah agar sholat menenangkan hati. Agar sholat menenangkan hati. Sholat itu tiangnya agama. Betul apa betul? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Dalam satu bangunan, tiang itu penting atau tidak? Saya tanya, dalam satu bangunan tiang itu penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Cius, mie apa? Mie ayam. Bangunannya mewah, tiangnya roboh, apa yang terjadi? Hancur. Bangunannya bagus, tiangnya rapuh, apa yang terjadi? Hancur. Betul? Kalau bahasa kita nih, orang penampilannya gagah, penampilannya bagus, tapi tidak sholat, apa yang terjadi? Hancur. Maka apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat salaha kulluh, fa in fasadat kulluh. Jikalau baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Tapi jika rusak sholatnya, maka rusak seluruh amalnya. Jadi kalau Ahilman tanya, sholat itu penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Penting aja, penting banget. Cius, mie apa? Mie goreng ya. Mie ayam udah, sekarang mie goreng ya. Penting Ustadz? Ya, penting. Sholat rukun Islam, sholat tiang agama. Sholat adalah kekuatan bagi kita, bahkan untuk membedakan kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Salah satunya dilihat dari sholatnya. Dilihat dari apa? Sholatnya. Dan Masya Allah, ketika Allah memerintahkan sholat, Allah langsung memanggil Nabi untuk berjumpa dengannya. Dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Perintahnya peristiwanya istimewa, dan latar belakang terjadinya pun juga istimewa. Sedikit, karena ini bulan Rajab, sangat dekat dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sedikit kita cerita sedikit. Bapak Ibu kan tahu ya, sering dengar kalau peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Nabi SAW itu berangkat dari sebuah peristiwa sebelumnya. Apa? Nabi sedang mengalami kesedihan dalam hidupnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Sebelumnya Nabi mendapatkan peristiwa apa, Ahilman? Satu, Nabi ditinggal oleh paman yang dicintainya. Siapa namanya? Abu Thalib. Dan yang kedua, Nabi ditinggal oleh istri tercintanya. Siapa namanya? Khadijah. Dua orang ini, Masya Allah, dua orang yang paling bela Nabi, dua orang yang paling mencintai Nabi, dan dua orang pula yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Pamannya Abu Thalib adalah pamannya yang mengurus Nabi dari sejak kecil. Setelah ibunya wafat, diasuh oleh kakeknya. Kakeknya wafat, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki. Pamannya Abu Thalib mengurus Nabi SAW, mengajarkan mengembala, mengajarkan berdagang, mengajarkan banyak hal kepada diri Nabi SAW. Diurus sejak kecil, dibesarkan sejak kecil. Maka wajar ketika pamannya wafat, Nabi sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Sedih. Orang yang mengurus sejak kecil, Ustaz, dia. Dan bahkan dikisahkan pamannya Abu Thalib ini di antara paman Nabi yang kondisi ekonominya itu tidak kaya banget gitu. Bisa dibilang sederhana saja. Coba ibu bayangkan, bapak bayangkan, baginda Nabi itu tinggal bersama seorang paman
yang kondisi ekonominya tidak kaya, apa yang terjadi? Nabi tumbuh dalam kesederhanaan, Nabi tumbuh dalam kemandirian, Nabi tumbuh dalam kondisi yang begitu luar biasa, ditempa oleh pamannya. Tapi justru mohon maaf lahir batin, kondisi sulit yang Nabi rasakan sejak kecil menjadikan beliau menjadi pribadi yang tangguh dalam kehidupan. Maka mohon maaf ini adik-adik sayang, kalau hari ini hidup kita sedang mohon maaf ya, misalnya keluarga kita, orang tua kita bukan orang yang kaya, mohon maaf, jangan pernah menghina keadaan. Karena kadang-kadang seseorang itu harus dibanting agar dia terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Betul apa betul? Iya apa iya? Seseorang kadang harus tahu rasanya pahit agar dia bisa tahu rasanya manis. Betul? Baginda Nabi SAW mendapatkan banyak pelajaran dari paman yang dicintainya. Siapa namanya? Abu Thalib. Maka saat beliau wafat, Nabi sedih. Yang paling ngebela beliau, orang kafir Quraisy tidak berani kepada baginda Nabi karena masih ada pamannya Abu Thalib ketika itu. Abu Thalib yang pasang badan, kalau bahasa kita kira-kira begitulah. Kalau bahasa orang Tangerang, Abu Thalib yang pasang badan gitu loh. Kalau ada yang nyakiti ponakan saya yang pasang badan, kira-kira begitu. Maka saat kehilangan, Nabi sedih. Ditambah kehilangan istri tercinta beliau, siapa? Khadijah. Ustadz Hilman, bagaimana gambaran istri seperti Khadijah itu? Masya Allah. Ibu, Ustadz mau tanya boleh? Ibu mau tidak punya suami seperti Rasulullah? Mau? Ibu ngaca apa enggak? Ustaz, kok gitu jawabannya? Iya, Rasulullah hebat, iya. Jangan lupakan, di samping beliau ada perempuan yang hebat. Siapa? Khadijah.